Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dengan NIM 22129186. Saya akan menerangkan materi tentang paragraf sebagai UTS Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menerangkan terlebih dahulu tentang pengertian paragraf dan ciri-ciri paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf digunakan sebagai penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Berikutnya ada ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, ada beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambarannya alur cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Ciri-ciri paragraf naratif adalah ada sebuah peristiwa, ada seorang pelaku, ada waktu dan latar kejadian yang jelas. Kejadian yang diceritakan dalam jenis paragraf naratif adalah cenderung memiliki alur yang jelas, misalnya alur maju. Yang kedua ada paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera. Jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasakan objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berbentuk berupa manusia, benda, tempat, waktu atau masa dan sebagainya. Jenis paragraf deskripsi memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat lain dan sebagainya dengan detail dan jelas. Penggambaran yang ditampilkan merupakan hasil dari pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan yang jelas. Paragraf deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca dan memicu imajinasi mereka tentang cerita tersebut. Yang ketiga ada paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau retailer. Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahu informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya. Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W1H: what, who, when, why, dan how. Gaya penulisan pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif. Bedanya dengan jenis paragraf deskriptif adalah paragraf ekspositif dapat pula menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Jenis paragraf ekspositif memiliki ciri-ciri menampilkan definisi dan menampilkan langkah-langkah, metode, atau cara melakukan suatu tindakan. Jenis paragraf ekspositif antara lain eksposisi definisi, klasifikasi, proses, ilustrasi, berita, pertentangan, perbandingan, dan analisis. Yang keempat ada paragraf persuasif.
Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk memujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pembentukan pada pembaca dengan maksud tertentu. Dalam paragraf ini, sang penulis perlu menampilkan bukti, data, dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Jenis paragraf persuasif memiliki ciri-ciri yang meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi. Itulah sebabnya jenis paragraf ini harus berhasil meyakinkan pembaca, yakni menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Hal ini agar maksud dari teks dapat tersampaikan secara utuh. Dalam jenis paragraf persuasif, data dan fakta menjadi hal yang sangat penting yang perlu digali oleh seorang penulis agar teks yang mereka hasilkan berkualitas dan dapat mengajak pembaca, tetapi juga memberi mereka sebuah makna. Yang kelima, ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf ini bertujuan meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat sang penulis adalah benar dan dapat dibuktikan. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri penjelasan yang padat terhadap sesuatu agar pembaca percaya. Jenis paragraf ini biasanya menampilkan sumber ide dan pengamatan, analisis, ataupun pengalaman. Kemudian paragraf argumentatif ini ditutup dengan kalimat kesimpulan. Jenis paragraf argumentasi memiliki 3 pola. Yang pertama ada pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Berikutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf dedukatif. Adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat dedukasi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf dedukatif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf dedukatif memiliki ciri ditemukan yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Contoh jenis paragraf dedukatif, jika berbicara soal perpustakaan, elemen-elemen utama dalam hal ini adalah pustakawan. Pustakawan atau orang yang bekerja dalam bidang perpustakaan memiliki peran penting karena pustakawan adalah elemen utama yang mengalami perkembangan. Contohnya perubahan dari perpustaka digital imigran ke digital natif, dari layanan berbasis koleksi ke layanan berbasis pemustaka, dari kebutuhan informasi cetak kebutuhan informasi digital, dan sebagainya. Yang kedua ada paragraf indukatif. Paragraf indukatif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf dedukatif, yakni gagasan utama paragraf indukatif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf indukatif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Jenis paragraf ini memiliki ciri-ciri menggunakan konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibat, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas. Dengan demikian, untuk menghubungkan kalimat pendukung dengan kalimat gagasan utama. Yang terakhir ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus, umum khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, baru lagi kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Sementara kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini.
Selanjutnya, masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. Materi yang selanjutnya ada syarat sebuah paragraf. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antara kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perinci dan urutan pikiran. Yang ketiga ada kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Oke, sekarang kita akan masuk ke unsur paragraf. Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua ada kalimat utama. Unsur pembangun yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau pendukung seperti yang disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi sebuah paragraf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.